Hai guys, bagaimana masih suka plan dan gampang termakan omongan orang? Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Karena pada kesempatan kali ini, di series akan membahas sekaligus mereview film yang ada kaitannya sama orang plan dan gampang termakan omongan orang nih guys, di film detektif Knight Independent 2023. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subrek, silahkan subrek dulu guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari di series dan supaya menjadi penyemangat untuk saya. Oke, tanpa berlama-lama dan membuat kalian keburu jenuh dan malah main cekih, kita langsung saja ke pembahasan kita. Film berawal di tanggal 6 Juni dengan diperlihatkan beberapa orang yang akan merampok sebuah bank. Setibanya di dalam bank, mereka langsung menyandra semua orang dan menyuruh mereka untuk tiarap di lantai. Dan dua orang dari mereka menuju ruangan berangkas. Salah satu dari mereka dihadang oleh pemilik bank tersebut dan dia tertembak. Setelah cukup mengambil uang dari bank itu, mereka berniat melarikan diri, tapi sayangnya tempat itu sudah dikepung oleh polisi dan membuat mereka semua mati. Dan hanya ada satu orang yang berhasil melarikan diri. Scene berpindah kepada si perampok yang berhasil melarikan diri. Akan tetapi dia terlihat kebingungan karena dia sudah dikejar oleh helikopter dan juga mobil polisi. Akan tetapi dia tidak sengaja melihat seorang ibu-ibu di dalam mobil, lantas dia pun langsung menjadikannya sebagai sandra. Dan menyuruh polisi itu untuk menjauh. Tapi tiba-tiba polisi yang bernama Knight ini menembaknya tepat di kepala si pelaku yang membuatnya tewas di tempat. Dan berpindah lagi ke TKP, terlihat petugas medis sudah tiba di sana. Petugas itu bernama Daisy dan Ali yang merupakan anak dari Knight. Setibanya di sana, mereka langsung memeriksa orang-orang yang menjadi korban maupun pelaku. Ketika memeriksa salah satu pelaku, terlihat mulut orang itu bergerak. Akan tetapi polisi yang bernama Udin, dia menyangkalnya kalau mereka sudah meninggal. Dan mereka masuk ke dalam bank dan membawa si pemilik bank ke dalam mobil. Setelah selesai mengantarkan si pemilik bank itu ke rumah sakit, Ali meminta rokok kepada Daisy dan mereka pun udut bareng. Dan film pun baru dimulai. Scene dibuka dengan diperlihatkannya Knight yang mendatangi mantan istrinya yang sedang makan bareng dengan pacarnya. Dia berniat menemui anaknya. She's an adult. She doesn't have a husband who didn't give a shit about my feelings. She isn't a child. Akan tetapi si mantan berbicara kemana kerap dan seakan melarang Knight untuk bertemu anaknya sendiri. Di sini si mantan mengungkapkan kalau perceraian mereka terjadi akibat Knight tidak tahu waktu dan selalu fokus dengan pekerjaannya sebagai polisi. Pada malam harinya di sebuah bar, terlihat si Udin sedang mengungkapkan belasungkawa atas gugurnya kedua polisi atas kejadian perampokan bank tadi siang. Dia juga menaikkan pangkat mereka. Officer Rebecca Flanagan and Officer promoted to the precinct in the sky. Officer Flanagan and Officer Cortez. Di sisi lain, Daisy dan Ali juga mendatangi bar itu untuk merayakan keberhasilannya karena sudah berhasil menolong si pemilik bank. Setelah minum, Ali pergi ke toilet dan ternyata dia malah menghisap narkoboy dan ngeplay sendirian. Sementara itu, Daisy disapa oleh dua orang yang ada di samping dan menganggap Daisy menguping pembicaraan mereka. Dan dengan santai Daisy mengiyakan sambil mengulurkan tangan untuk berkenalan. Akan tetapi pria itu menghiraukan Daisy. Yo, Justin Bieber. My name's Desi. Don't give a fuck. So your mother was a guard? And you're bragging about that? I hear that Irish girls are very easy. Dan seakan mengejek ibunya. Dan hal itu membuat Daisy marah dan berdiri. Akan tetapi dia hanya petugas medis yang kalau dilihat dari postur tubuh saja sudah kalah. Dia langsung dipukul oleh si botak itu. Dan dia langsung diseret oleh si botak dan kawannya keluar. Lalu dia dipukuli dan ditendang sampai tak berdaya.
sisi lain, Ali yang makin asik dengan narkoboynya tanpa tahu sudah terjadi sesuatu kepada temannya. Gak tahu diri banget anjir. Singkat waktu setelah Ali keluar dari sana, dia sangat terkejut melihat Daisy sudah babak belur. Lantas dia pun mengantarkannya pulang. Setibanya di rumah, Ali berusaha memeriksa dan mengobati Daisy. Setelah selesai, Ali memberitahu kalau 50 menit lagi mereka harus sudah siap. We're on deck in 50. Oh, we're on deck in... This is the worst idea. Dan kalian tahu kan, yang cowok mabuk, yang cewek juga mabuk, dan adegan yang diharapkan pun terjadi. Scene berpindah ke suatu tempat penampungan anak-anak gelandangan yang ternyata pemilik tempat itu adalah bapaknya Daisy. Di sini terlihat dia sedang bertanya kepada seorang anak yang bernama Milton yang didorong temannya. Lantas si bapak ini memanggil orang yang mendorong Milton. Milton, you know what to do. Shake hands. Dan hal itu disaksikan oleh Daisy yang sengaja mampir ke sana. Dan setelah selesai mendamaikan kedua anak itu, ayahnya mengajak Daisy untuk sarapan. Di sini diketahui bahwa penampungan mereka kurang didanai dan membuat si ayah harus cermat dan menghemat makanan. Takes all my strength to keep the lights on. We've been defunded. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba datang dua orang laki-laki dengan tampang preman, akan tetapi ayahnya bilang mereka akan membantunya supaya tempat itu terus berjalan. Singkat waktu, pada tanggal 1 Juli, terlihat Daisy dan Ali sedang merokok bareng. Tiba-tiba ada panggilan masuk untuk Daisy supaya melapor ke kantor pengawas. Setibanya di ruangan si bos, tanpa basa-basi si bos langsung membicarakan tentang perampokan di Bank Beston pada tempo hari lalu. Dia mengatakan kalau ada saksi yang melihat bahwa Daisy menolak untuk memberikan bantuan dan membuat orang yang ditolongnya trauma atas kejadian itu. Daisy diskor beberapa minggu. Akan tetapi Daisy menolak kalau dia bekerja sesuai SOP yang berlaku dan mengotot kalau dia tidak bersalah. You're suspended. What? Desi, I did nothing. to a resolution. It'll blow over. Would you rather me save the villain or... Fuck it. Atas kelakuan Daisy yang membangkang, akhirnya si bos memecatnya dan menyuruhnya supaya cepat pergi. Dengan hati yang kecewa, marah, Daisy mau tidak mau harus pergi dan menerima kenyataan itu. Ketika hendak keluar dari kantor itu, tiba-tiba dia mengingat semua yang terjadi dan berniat untuk mengambil seragam polisi yang menjadi korban tempo hari lalu. Dengan baju dinas yang masih ia kenakan, tidak sulit untuknya menuju ruangan penyimpanan dan mengambil baju polisi itu. Dan mulai hari itu dia memakai seragam polisi seolah-olah dia seorang polisi sungguhan. Hingga tiba di suatu hari dengan percaya dirinya dia memasuki sebuah kantor polisi. Hingga tiba di suatu ruangan, dia tidak sengaja melihat dua orang yang telah menghajarnya pada tempo hari lalu. Dalam hatinya dia ingin sekali menembak si botak itu, namun dia memilih untuk pergi. Singkat waktu, setibanya di rumah, dia kembali memutar video motivator yang mengatakan kalau main hakim sendiri disebut malaikat keadilan. Geblek amat anjir. Scene berpindah kepada Knight yang dipanggil atasannya. Di sini Knight diminta atasannya untuk menyelidiki pencuri seragam polisi, rencana pistol dan juga berkasnya. Dan penyelidikan kali ini akan sulit untuknya karena tidak ada kamera CCTV di kamar tersebut karena alasan privasi. Badge, gun, a whole shebang from the car. No security cameras? Nope, no. Privacy. Di tempat lain ternyata Daisy mendatangi sebuah bank yang pernah dirampok di awal film tadi. Entah apa tujuan dia datang ke sini, tapi yang jelas si pemilik bank kenal dengan Daisy. Do I know you? Were you here that night those 689? Yes. Karena dia telah menyelamatkan nyawanya tempo hari lalu. Si pemilik bank mengira kalau kedatangan Daisy ke sana untuk memeriksa keamanan tempat itu. Lantas dia pun mengajaknya ke ruangan berangkas. Dan dengan santainya dia memasuki ruangan tersebut dan betapa ngilernya ketika melihat tumpukan-tumpukan uang di sana. Seketika terlihat di pikiran Daisy untuk merampok bank tersebut. Secara dengan seragam yang ia kenakan, dia tidak perlu susah payah untuk menjebolnya. Setelah selesai dengan pemeriksaan palsunya, dia berniat untuk pulang. Akan tetapi ketika sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba ada seorang perempuan yang meminta dia supaya menolong suaminya. Officer, please, you have to help me. No, I'm not a... Officer! No, I'm off duty. Walaupun pada awalnya dia menolaknya, tapi dia tidak ingin disebut sebagai polisi yang tidak bertanggung jawab. Walaupun emang bukan polisi cuy. Lanjut, bagaikan polisi sungguhan, dia langsung menodongkan pistol ke arah mereka dan membebaskan suami si ibu tadi. Go. Get out of here. Now spread them.
Alright, now you all... Yeah, hands! Dan ketika sedang memeriksa mereka, tiba-tiba salah satu dari mereka melawan dan berniat merebut pistolnya. Akan tetapi tanpa sengaja pistol itu meletus dan menembak jantung si pria hingga tewas di tempat. Seketika Daisy merasa panik dan menyuruh orang-orang itu untuk tidur menghadap tanah. Entah apa yang dipikirkan Daisy, tiba-tiba dia menembak 3 orang itu tepat di kepalanya. Sadis amat anjir. Get on your knees and kiss the ground! Kiss the ground! Place without you in it? Huh? Oh, mungkin karena dia sering menonton video motivator itu sehingga apa yang dia lakukan barusan menurutnya adalah malaikat keadilan. Singkat waktu, sesampainya di rumah dia langsung membersihkan darah yang ada di tangannya. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Ali. Dengan terburu-buru dia langsung melepaskan seragam yang ia kenakan. You won't believe the day I've had. Ternyata kedatangan Ali ke sana untuk memberitahu Daisy bahwa sudah ada pembunuhan yang dilakukan oleh polisi gadungan dan menewaskan 4 orang. Some guy dressed up as a cop shot four guys. Guy was dressed up as a cop, acting like... Di sini kita akan mengetahui bahwa sejak kecil dia diajarkan oleh ayahnya untuk membenci polisi. Bahkan ketika dia menyampaikan keinginannya kepada ayahnya untuk menjadi polisi, dia menamparnya hingga tersungkur ke lantai dan mengatakan kalau polisi itu adalah musuh kita. Di sini Daisy seolah mencoba untuk menghasut Ali dan mendekatinya. Dia berniat untuk bercocok tanam, akan tetapi Ali langsung berpamitan dan pergi. I thought I got over this a long time. See you. Malam pun poek. Dengan memakai seragam lengkap, Daisy mendatangi kediaman ayahnya. Dia berniat untuk merampok Bank Beston dan dia yang akan menjadi jalannya. Daisy merencanakan perampokan itu dilakukan pada tanggal 4 Juli. Bank and trust. The guards, they're arrogant. Like security system, it's all over the place. 4th of July. Pada tanggal 4 Juli, scene berpindah dengan diperlihatkannya Knight dan Udin yang sedang berpatroli. Ketika tiba di suatu taman, mereka melihat anak-anak yang sedang bermain mercon atau petasan. Akan tetapi menurut mereka itu adalah hal yang kecil yang tidak perlu dibereskan berdua. Lantas mereka pun batu kertas gunting dan dimenangkan oleh Knight. Sebagai seorang polisi yang baik, Udin menghampiri anak-anak itu dan memberitahu kalau mercon berbahaya dan menyuruh mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Di sisi lain, Daisy dan 2 anak buahnya dengan senjata lengkap, mereka sedang menunggu aba-aba dari Daisy. Dan Daisy mencoba mengetuk pintu bank tersebut, akan tetapi si pemilik bank mengatakan kalau banknya sedang baik-baik saja dan tidak perlu ada pemeriksaan. What can I do for you? I'm here to do is... Well, Akan tetapi Daisy memaksa dan masuk beserta 2 anak buahnya. Dan tanpa segan-segan mereka langsung membunuh si pemilik bank tersebut beserta anak buahnya. free to go. Dan dengan segera mereka langsung memasuki ruangan berangkas dan menggasak semua uang yang ada di sana. Di tempat lain, setelah Udin memasuki mobil, mereka menerima panggilan darurat yang mengatakan kalau sudah terjadi perampokan di Bank Beston. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menuju ke TKP. Tidak hanya mereka berdua, pasukan udara pun diturunkan. Sini kembali kepada Daisy dan anak buahnya yang belum selesai menguras semua uang yang ada di bank itu. Tiba-tiba polisi sudah mengepung tempat itu. Dan di sini Daisy berinisiatif untuk melakukan perlawanan dengan menaiki atap bank dan menembaki mereka. Dalam baku tembak tersebut, Daisy berhasil melukai beberapa polisi dan membunuh 1 orang polisi. Dan dia kembali menemui anak buahnya yang sudah selesai menggasak semua uang yang ada di sana dan pergi kabur. Scene berpindah kepada Knight dan Udin yang masuk ke dalam bank, akan tetapi Daisy meledakkan sebuah flashbang yang membuat Knight dan Udin tidak melihatnya. Bagaikan harimau lapar mendapatkan makanan, tiba-tiba Ali datang ke sana dengan membawa mobil ambulan dan Daisy segera membajak mobil ambulannya dan kabur. Akan tetapi kejadian itu diketahui oleh Knight dan Udin yang langsung mengejarnya. Ketika di perjalanan, dikarenakan Ali yang terus-terusan berontak dengan terpaksa, Daisy melumpuhkan Ali hingga pingsan. Menyadari bahwa mereka sudah diketahui dan sedang dikejar, baku tembak pun kembali terjadi.
Dan di sini akhirnya salah satu anak buah Daisy berhasil dibunuh. Di sisi lain, Knight berniat untuk loncat ke mobil yang dipakai Daisy untuk menyelamatkan Ali. Dan akhirnya dia berhasil pindah ke mobilnya Daisy. Dan ketika sudah di dalam mobil, Knight berusaha untuk melumpuhkan Daisy. Akan tetapi Daisy berhasil mengambil pistolnya. Tiba di suatu lapangan yang mana kala itu sedang diadakan upacara, mobil yang ditumpangi Daisy tiba-tiba dihadang oleh salah satu mobil polisi hingga tabrakan pun tak bisa dihindari, yang mengakibatkan Daisy luka-luka di dahinya. Akan tetapi akibat benturan yang cukup keras, Ali pun tersadar dari pingsan. Walaupun menerima luka yang cukup parah, dia tetap memaksakan diri mengambil pistol dan menyandra Ali. Sementara itu, anak buah Daisy yang akan melarikan diri, dia ketahuan oleh Knight yang langsung menembaknya tepat di lehernya. Setelah itu, dia langsung menuju lapangan untuk mengejar Daisy yang menyandra Ali. Setibanya di sana, Daisy menyuruhnya supaya meletakkan pistolnya, dan dia langsung mengoceh Kamana Karab dan mengatakan kalau dia bukanlah orang jahat. Orang jahat di mana? Saat Daisy akan menembak Knight, beruntung Ali menggigit tangannya Daisy hingga dia terbebas dan Knight langsung menembak perutnya. Akan tetapi ketika Knight dan Ali akan pergi, Daisy langsung mengambil pistolnya dan dia hendak membunuh Ali. Akan tetapi dengan sigap Knight memukulnya hingga gak tahu mati, gak tahu hidup, karena film pun sudah selesai. Oke teman-teman, dari film ini banyak yang dapat kita ambil. Pertama, dari sosok Daisy, tujuannya memang benar untuk mendanai penampungan anak yatim, tapi dengan cara yang salah, ya sama aja salah. Di samping itu, dia sebenarnya ingin kehidupan damai dengan polisi yang dapat dipercaya. Mungkin karena dia ketemunya oknum polisi terus yang doyanya malak sama jitak, ya jadinya begitu. Oke, dari sosok Knight sendiri, kerja memang harus. Ingat guys, harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja, bukan banyak gaya. Akan tetapi kita juga harus bisa membagi waktu dengan keluarga tercinta. Oke teman-teman, semoga pembahasan kita kali ini menambah wawasan pengetahuan atau apalah. Walaupun pembawa alurnya kurang enak didengar dan alur yang masih berantakan, mohon maaf ya guys. Untuk yang belum subrek, silahkan subrek dulu guys ya. Yang mau memberikan kritik, saran atau lain-lain, silahkan komen aja guys. Ataupun request bisa di komen aja. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.